Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanti dengan NIM 63020210164. Izin memaparkan materi tentang korelasi dan regresi. Yang pertama, korelasi, regresi, dan kausalitas. Yang mana korelasi itu menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Misalnya, korelasi pengeluaran iklan dan volume penjualan. Kemudian regresi, yang mana regresi ini menjelaskan pengaruh satu variabel atau variabel independen terhadap variabel lain atau variabel dependen. Kemudian kausalitas, yang menunjukkan hubungan pengaruh antar variabel dalam dua arah. Kemudian jenis-jenis korelasi, di mana jenis korelasi ini bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, korelasi positif versus negatif, korelasi linear versus non-linear, dan korelasi sederhana, parsial atau kompleks. Kemudian korelasi positif versus negatif, yang mana korelasi positif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah yang sama. Kemudian korelasi negatif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Kemudian korelasi linear versus non-linear, yang dimana korelasi linear ini jika perubahan absolut dua variabel menaik atau menurun dalam perubahan konstan. Kemudian korelasi tidak linear jika perubahan absolut atau korelasi tidak linear jika perubahan absolut satu variabel terhadap variabel lain tidak konstan. Kemudian korelasi sederhana, parsial, dan kompleks. Korelasi sederhana ini melihat keeratan hubungan antara dua variabel. Kemudian korelasi parsial. Korelasi ini lebih dari dua variabel, tetapi kita hanya tertarik mencari korelasi dua variabel, sedangkan variabel lain dianggap tetapi korelasi kompleks atau multiple correlation ketika variabel yang dianalisis lebih dari dua variabel dan kita sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Kemudian metode perhitungan korelasi, di mana di sini ada beberapa cara mencari koefisien korelasi. Yang pertama itu melalui scattergram. Kemudian ada metode Pearson, metode Spearman, koefisien determinasi. Yang pertama melalui scattergram, yang dimana scattergram ini atau diagram pencar ini adalah sebuah plot data antara satu variabel dengan variabel lain yang memberi indikasi ada tidaknya korelasi antara dua variabel, tetapi tidak memberi angka numerik besarnya korelasi. Kemudian manfaat dari scattergram, yang pertama membantu kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel. Kemudian yang kedua membantu kita menentukan bentuk hubungan antara variabel, apakah linear ataukah non-linear. Di sini ada contoh gambaran scattergram, yang dimana ini korelasi positif linear. Kemudian ada korelasi negatif linear, korelasi positif non-linear, dan tidak ada korelasi, yang mana nanti bisa dilihat oleh teman-teman pada gambar berikut. Yang mana tidak ada korelasi ini hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya itu tidak beraturan atau acak seperti itu. Selanjutnya ada korelasi Pearson, di mana koefisien korelasi Pearson ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Nilainya itu min 1 kurang dari R kurang dari plus 1. R sama dengan min 1, korelasi negatif yang sempurna. R sama dengan plus 1, korelasi positif yang sempurna. R sama dengan 0, itu tidak ada korelasi.
Selanjutnya, korelasi Spearman-Rank. Korelasi Spearman digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari data kualitatif atau data ordinal atau data ranking. Nah, ini nanti bisa dilihat perbedaan peringkat atau antar variabelnya. Selanjutnya ada uji hipotesis korelasi, yang mana uji statistika ini mengikuti distribusi T dengan DF sama dengan N kurang 2 dengan formula ujinya T sama dengan RS akar N kurang 2 per 1 kurang R kuadrat S, yang mana korelasi antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan pada contoh sebelumnya itu sebesar 0,8939 dengan tingkat alfa sama dengan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara harga saham dan dividen? Nah, ini perlu ada prosedur uji signifikansi korelasinya, yang mana H0 itu dibagi R sama dengan 0 dan HA bagi R itu lebih dari 0. Memilih alfa 5%, uji statistik distribusi T, kemudian membuat keputusan nilai T kritis pada uji satu sisi pada alfa 5% dengan DF 10 kurang 2 sama dengan 8 sebesar 1,860. Di sini nanti ada rumusnya itu T sama dengan RS akar N kurang 2 per 1 kurang R kuadrat S sama dengan 0,8939 akar 10 kurang 2 per 1 kurang 0,8939 kuadrat sama dengan 5,64. Jadi kita menolak hipotesis 0 karena T hitung 5,64 lebih besar daripada 1,860. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan. Selanjutnya ada regresi, yang mana regresi ini merupakan analisis hubungan antara satu variabel atau variabel dependen dan variabel lainnya atau variabel independen. Kemudian ada jenis hubungan antar variabel, yang mana variabel dependen adalah variabel yang diestimasi atau diprediksi berdasarkan nilai variabel lain atau variabel independen. Kemudian variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi besarnya variabel dependen. Kemudian ada dua jenis hubungan. Yang pertama ada hubungan positif jika kedua variabel itu bergerak dalam arah yang sama. Kemudian hubungan negatif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Selanjutnya ini ada hubungan positif dan hubungan negatif. Nanti bisa dicari atau dilihat sendiri contohnya dalam materi korelasi dan regresi. Kemudian sketagram, yang mana langkah awal untuk menentukan bagaimana jenis hubungan antara variabel dependen dan independen. Nah, itu bisa dilihat dari hubungan positif linear, negatif linear, positif non-linear, hubungan negatif non-linear, tidak ada hubungan. Yang mana tadi saya jelaskan di awal tadi bahwasannya tidak ada hubungan itu variabel satu dengan variabel lainnya itu tidak beraturan seperti itu. Jadi hubungannya tidak ada hubungan atau hubungannya itu tidak beraturan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada metode least squares, yang mana bentuk persamaan regresinya itu YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI plus E. Itu konsepnya ya, yaitu sama dengan variabel dependent, X itu variabel independent, and EI itu ada variabel gangguan, beta 0 nilai konstanta atau intrinsic, beta 1 itu nilai slope. Seperti itu. Yang mana di sini sudah dijelaskan dalam gambar garis regresi yang sudah teman-teman lihat pada grafik sebelumnya, yang mana di sini garis regresi itu merupakan prediksi variabel Y. Kemudian pertanyaannya, bagaimana mendapatkan garis regresi agar nilai prediksi sedekat mungkin dengan aktualnya atau best fitting line. Kemudian metode least square ini
atau ordinary least square atau disingkat dengan OLS ini adalah metode yang menjamin nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya. Kemudian residualnya adalah perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi, di mana E topi sama dengan residual Y sama dengan aktual dan Y topi nilai prediksinya, atau bisa dituliskan dengan rumus E topi sama dengan Y kurang Y topi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan konsep residual ini, maka nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya jika nilai residualnya sekecil mungkin. Kemudian metode OLS menjumlahkan jumlah residual kuadrat agar residualnya sekecil mungkin. Secara matematis, meminimumkan jumlah residual kuadrat sebagai berikut. Meminimumkan sigma E 2I sama dengan sigma dalam kurung YI kurang Y topi I kuadrat. Meminimumkan sigma E kuadrat I sama dengan sigma dalam kurung YI kurang beta 0 kurang beta 1 XI kuadrat. Seperti itu. Kemudian meminimumkan jumlah residual kuadrat dengan cara melakukan turunan atau diferensial parsial tersebut terhadap beta 0 dan beta 1, yang mana A per A beta 0 sigma dalam kurung Y1 kurang beta 0 kurang beta 1 X1 kuadrat sama dengan min 2 sigma dalam kurung Y1 kurang beta 0 kurang beta 1 X1 sama dengan 0. Atau A per A beta 1 sigma dalam kurung YI kurang beta 0 kurang beta 1 XI kuadrat itu sama dengan min 2 sigma XI dalam kurung YI kurang beta 0 kurang BI XI kurang beta 1 XI sama dengan 0. Selanjutnya, penyelesaian persamaan di atas akan menghasilkan nilai intercept A dan swap B yang akan menjamin bahwa nilai prediksi variabel dependen sedekat mungkin dengan data aktual. Kemudian ada rumus beta 1 N sigma X1 Y1 kurang sigma X1 sigma Y1 bagi N sigma X21 kurang dalam kurung sigma X1 kuadrat. Kemudian ada beta 0 sama dengan Y topi atau Y strip kurang beta 1 X topi atau X strip. Dan berikut ini adalah data pengeluaran iklan dan volume penjualan sebanyak 8 perusahaan. Yang mana di sini pengeluaran iklan dan volume penjualan ada perusahaan A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada pengeluaran iklan A itu sebanyak 1000, B 250, C 500, D 100, E 750, F 800, G 450, H itu 300. Kemudian ada volume penjualan ada 100 unit, 20 unit, 60 unit, 15 unit, 80 unit, 85 unit, 50 unit, dan 40 unit. Kemudian hubungan linear antara pengeluaran iklan dan volume penjualan dapat ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X tambah E. Y adalah volume penjualan atau unit atau juta unit, dan pengeluaran iklan juta per rupiah. Carilah intercept dan slope garis regresi berdasarkan metode least square. Kemudian carilah nilai prediksi penjualannya. Kemudian ini ada nilai swap dan intercept dicari. Nah, perhitungan persamaan garis regresinya itu dicari dalam tabel yang saya paparkan sebagai berikut ini. Nah, yang mana persamaan garis regresinya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 5,0823 tambah 0,0986 X intercept 5,0823
5,0823 menunjukkan ketika pengeluaran iklan 0, maka volume penjualan sebesar 5,0823 juta unit. Besarnya swap itu 0,0986, berarti setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar 1 juta rupiah, maka volume penjualan akan naik sebesar 0,0987 juta unit atau 9.700 unit. Kemudian ada nilai prediksi penjualan dapat dicari dengan memasukkan nilai pengeluaran iklan di dalam persamaan regresi. Misalnya, bila pengeluaran iklan 1000 juta, penjualan aktualnya 100 juta unit, sedangkan prediksinya Y topi sama dengan 5,0823 tambah 0,0986 kali 1000 sama dengan 103,7189. Kemudian standar error of estimate, yang mana nilai prediksi sempurna jarang terjadi. Ukuran ketepatan prediksi disebut dengan standar error of estimate. Kemudian standar error of estimate ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Standar error estimate ini dapat dicari dengan menggunakan formula sebagai berikut, yaitu SYX sama dengan akar sigma dalam kurung Y kurang Y topi kuadrat per N kurang 2. Kemudian apakah koregresi volume penjualan atas dasar besarnya pengeluaran iklan? Apakah kita bisa menggunakan garis regresi tersebut untuk melakukan prediksi penjualan perusahaan atas dasar pengeluaran iklan dengan melihat nilai standar error of estimate? Nah, ini jawabannya, ada perhitungan standar error of estimate-nya. Ini bisa teman-teman lihat pada materi makalah atau PDF yang ada di psikologi. Kemudian ada nilai standar error of estimate relatif kecil sebesar 5,3329, sehingga kita bisa menggunakan garis regresi yang kita dapatkan untuk melakukan prediksi volume penjualan perusahaan. Yang selanjutnya ada interval estimasi, yang mana regresi untuk prediksi satu estimasi titik atau point estimate. Kemudian interval estimate digunakan menjawab soal probabilitas. Kemudian ada jenis estimasi interval, yaitu interval keyakinan atau confidence interval, yang merupakan estimasi interval untuk nilai rata-rata Y pada nilai X tertentu. Kemudian yang kedua itu interval prediksi. Prediction interval merupakan estimasi untuk nilai Y pada nilai X tertentu. Ini bisa teman-teman lihat pada formula interval keyakinan dan formula interval prediksi. Untuk contoh pengaruh iklan terhadap volume penjualan bisa teman-teman lihat pada PDF atau makalah yang sudah di-share di psikologi. Kemudian yang selanjutnya itu ada standar error of coefficient, yang mana kesalahan standar coefficient atau standar error of coefficient ini mengukur ketepatan estimator OLS. Formula standar error coefficient itu sebagai berikut, yang mana var beta 0 sama dengan sigma x kuadrat 1 sama dengan 0,2 kuadrat n sigma x21. Kemudian ada SE beta 0, var beta 0, akar sigma x2i sama dengan 0,2 n sigma x2i. Ada var beta 1 sama dengan kuadrat sama dengan sigma x2 1. Kemudian ada SE beta 1 sama dengan akar var beta 1 sama dengan akar A kuadrat per sigma x kuadrat 1. Nah, ini var adalah varian, SE adalah standard error coefficient, X itu sama dengan X kurang X topi, dan O kuadrat dicari dengan menggunakan formula yang mana N dan K ini merupakan jumlah observasi dan jumlah koefisien regresi. Kemudian ada koefisien determinasi atau R square atau R kuadrat, yang mana ukuran kebaikan
garis regresi ini disebut dengan koefisien determinasi atau coefficient of determination yang mengukur presentasi total variasi Y yang dijelaskan oleh variabel independen X. Variasi total terdiri variasi karena garis regresi dan variasinya itu residual, yaitu Y kurang Y topi, Y topi I kurang Y tambah Y I kurang Y topi I, seperti itu. Kemudian ada penjumlahan kuadrat variasi total ini disebut total sum of square atau TSS. Penjumlahan kuadrat variasi regresi disebut explained sum of square atau ESS. Penjumlahan kuadrat variasi residual disebut dengan residual sum of square atau RSS. Kemudian mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang korelasi dan regresi. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.